Legenda Sang Monster, Chapter 231-240. Chapter 231. Kesedihan Putri King Ruan, Noveltun. Kaisar King dan para pengawal pribadinya akhirnya bisa mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ling Tian tentang menghancurkan kekaisaran King semudah membalikkan telapak tangannya. Menurut mereka, kekuatan Ling Tian benar-benar luar biasa hebat. Energi Qi yang berada di dalam tubuhnya sangat padat dan lebih murni dibandingkan semua kultivator yang ada. Tidak ada sedikit pun kotoran yang keluar dari pori-porinya seperti yang biasa ditemukan pada setiap kultivator yang baru saja menerobos tingkat kultivasi mereka. Ayah Kaisar, apa yang terjadi? Mungkinkah Ling Tian baru saja menerobos? Tanya Putri King Ruan yang baru saja datang menghampiri Kaisar King. Sepertinya begitu, jawab Kaisar King seraya mengangguk pelan, tapi tatapan matanya tidak pernah lepas dari tubuh Ling Tian. Yang mulia, apakah dia benar-benar seorang manusia? Penatua Sun yang merupakan tempat Kaisar King selalu meminta pendapat dan buah pikirannya, malah melontarkan pertanyaan kepada Kaisar King karena seakan tak percaya dengan apa yang sedang disaksikannya saat ini. Penatua Sun, jika kamu bertanya kepadaku, lantas kemana aku harus bertanya? Ucap Kaisar King dengan wajah cemberut. Sementara itu, energi Qi yang terpancar dari tubuh Ling Tian semakin meningkat hingga membuat istana kekaisaran yang berada cukup jauh dari tempatnya, sudah tak sanggup juga untuk menahan tekanan dari energi Qi-nya dan secara perlahan mulai roboh. Untungnya Penatua Sun sudah memasang formasi pelindung di sekitar mereka, sehingga tidak membuat tubuh mereka semua terhampas. Wajah Kaisar King semakin cemberut ketika ia berbalik melihat istana kekaisaran yang tidak jauh di belakang mereka, telah menjadi puing-puing berserakan. Sedangkan untuk Putri King Ruan sendiri, yang selama beberapa hari ini terus bergelut dengan perasaannya yang ingin bertemu dengan Ling Tian, akhirnya tersenyum bahagia ketika melihatnya. Putri King Ruan tak memedulikan lagi kediamannya ataupun istana kekaisaran yang sudah hancur itu. Kini tatapannya tak pernah lepas dari Ling Tian yang sedang duduk bersila sambil memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, tekanan energi Qi yang sangat kuat dan mengamuk di sekitar tubuh Ling Tian, sedikit demi sedikit mulai mereda. Hingga akhirnya itu kembali masuk ke dalam tubuh Ling Tian lagi. Ling Tian dengan cepat membuka matanya dan langsung menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap ia telah muncul sekitar 10 km di atas udara. Segera, Ling Tian membuka mulutnya lebar-lebar, hendak melampiaskan kegembiraan di hatinya karena berhasil menerobos ke tahap pertama bintang langit yang belum pernah dicapai oleh para kultivator di benua langit tingkat menengah. ROAR. Auman yang sangat keras terdengar menggema di atas kota kekaisaran. Meski itu berada cukup jauh di udara, namun semua orang yang berada di kota kekaisaran merasakan telinga mereka berdengung dan sakit. Jika mereka tidak cepat menutup indera pendengaran mereka dengan energi Qi, mungkin gendang telinga mereka akan pecah dan mengeluarkan darah. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Ling Tian tertawa gembira seraya menari-nari di atas udara tanpa menghiraukan semua orang akan memandangnya dengan tatapan aneh. Apakah dia sangat gembira karena menghancurkan istana kekaisaranku? Tanya Kaisar King dengan nada mengeluh. Mungkin dia sangat gembira karena berhasil menerobos tingkat kultivasinya, Ayah Kaisar. Jawab Putri King Ruan cepat. Sepertinya ruanerku sudah berani untuk membelanya, balas Kaisar King seraya tertawa lebar. Siapa yang membelanya? Putri King Ruan berkata canggung dan terlihat salah tingkah ketika mendengar ucapan Kaisar King yang seolah-olah menggodanya. Kaisar King hanya tertawa melihat tingkah Putri King Ruan yang seperti itu. Kemudian berkata, jika tak ingin malam ini kita tidur di luar, maka segera perintahkan semua orang untuk membangun istana kekaisaran lagi. Baik, Yang Mulia, jawab salah satu pengawal pribadi Kaisar King. Baru saja pengawal pribadi Kaisar King pergi, Ling Tian telah muncul tak jauh dari tempar Kaisar King dan yang lainnya. Wajah Ling Tian tampak canggung ketika melihat area istana kekaisaran yang telah porak-poranda akibat ulahnya. Aku benar-benar tidak sengaja, Yang Mulia. Ujar Ling Tian terbatas seraya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tak perlu merasa bersalah seperti itu. Semuanya bisa diperbaiki dengan cepat dan akan kembali seperti semula lagi. Namun, sepertinya kita harus berada di luar untuk sementara waktu sampai semuanya telah selesai dibenahi. Balas Kaisar King dengan nada santai, seolah-olah ia sedang berbicara dengan keluarganya sendiri. Ling Tian masih menampilkan wajahnya yang canggung karena merasa tidak enak hati dengan apa yang telah dilakukannya. Formasi penyegelannya yang ia rasa sudah cukup kuat untuk menahan tekanan energi Qi-nya ketika dia menerobos, ternyata sama sekali tidak mampu untuk bertahan. Kultivasi Ling Tian yang kini berada di tahap pertama bintang langit, sudah setara dengan kekuatan dari seorang kultivator tingkat keempat bintang langit. Teknik Dewa Naga Surgawi miliknya juga semakin kuat.
Ling Tian bisa merasakan betapa besarnya energi Qi yang sekarang terdapat di dalam tubuhnya. Sambil menunggu istana kekaisaran selesai dibangun, sebaiknya kita mencari tempat duduk yang bagus untuk menikmati teh. Kaisar Qing berkata seraya mengedarkan indera spiritualnya, kemudian melanjutkan seraya menunjuk ke tempat tinggal para pelayan yang berada cukup jauh dari istana kekaisaran, sepertinya tempat bersantai yang di sana masih utuh. Baik, Yang Mulia Kaisar, jawab Ling Tian singkat. Mereka semua langsung melesat ke tempat yang ditunjuk oleh Kaisar Qing. Di antara semua bangunan yang masih berdiri, hanya tempat para pelayan yang masih terlihat agak baik karena berada cukup jauh dari tekanan energi Qi yang terpancar dari tubuh Ling Tian. Bangunannya hanya mengalami sedikit retak saja. Ketika Kaisar Qing dan yang lainnya sampai di tempat tersebut, para pelayan tampak kalang kabut menyambut kedatangan mereka semua. Sebab, sejak awal istana kekaisaran berdiri, Kaisar Qing serta para petinggi istana lainnya belum pernah menginjakan kaki mereka ke kediaman para pelayan. Ternyata di sini juga sangat bagus untuk dijadikan tempat bersantai, kata Kaisar Qing seraya mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu melanjutkan, aku terlalu sibuk dengan semua urusan kekaisaran sehingga aku bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk berkeliling di wilayah istanaku sendiri. Tapi, akhirnya aku bisa bersantai sedikit setelah kejadian ini. Hehehe, kalau begitu, tinggal aku hancurkan lagi istana kekaisaran ini agar Yang Mulia Kaisar memiliki banyak waktu untuk bersantai, ucap Ling Tian sambil tertawa lirih. Petik 2 tanda tanya, Akeong dan tanda pagar. Wajah semua orang langsung dipenuhi dengan garis-garis hitam ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Tian. Kaisar Qing dan Putri Qing Ruan hanya bisa tersenyum masam menanggapi ucapan Ling Tian itu. Jika saja kekuatan Ling Tian berada di bawah para pengawal pribadi Kaisar Qing, mungkin mereka telah memukul Ling Tian sampai mati saat ia menghancurkan istana kekaisaran. Kalian semua tidak perlu memperlihatkan wajah seperti itu kepadaku. Karena dalam beberapa hari, aku akan segera meninggalkan kota kekaisaran ini, gerutu Ling Tian saat melihat bahwa semua orang memandangnya dengan tatapan aneh. Semua orang secara bersamaan dikejutkan lagi oleh perkataan Ling Tian. Apa yang membuatmu terburu-buru meninggalkan kota kekaisaran? Bukankah kita akan membicarakan hari baik untuk pernikahanmu dan Ruaner? Tanya Kaisar Qing dengan nada kebingungan. Maaf, Yang Mulia Kaisar. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, bahwa aku akan meminta izin terlebih dahulu kepada ketiga istriku untuk menikah dengan Tuan Putri. Aku juga akan meyakinkan mereka agar mau menerima Tuan Putri sebagai istri keempatku. Ling Tian berkata tegas dengan nada meyakinkan semua orang yang bersamanya, lalu melanjutkan, tapi sebelum itu, aku harus mencari tempat terowongan spasial yang bisa membawaku kembali ke benua langit tingkat menengah. Bukankah terowongan spasial hanya akan terbuka selama 500 tahun? Tempat dari terowongan spasial itu pun belum pernah ada yang menemukannya karena selalu berpindah-pindah. Putri Qing Ruan akhirnya berbicara karena hatinya merasakan sesuatu yang aneh ketika mendengar Ling Tian mengatakan akan segera meninggalkan kota kekaisaran. Karena tempatnya berpindah-pindah, maka aku akan mencarinya ke seluruh wilayah benua persimpangan langit ini. Dan jika itu hanya terbuka sekitar 500 tahun lagi, maka aku hanya akan membukanya secara paksa, jawab Ling Tian dengan nada percaya diri. Kalau begitu, aku akan mengikutimu, balas Putri Qing Ruan dengan tegas. Maaf, Ruaner, aku tak bisa membawamu, sebab, perjalananku mungkin akan sangat berbahaya dan aku takut tidak bisa melindungimu. Jika aku sendiri, mungkin aku akan bisa melarikan diri saat merasa bahwa aku tak dapat menghadapi bahaya tersebut. Ling Tian berkata seraya menampilkan wajah yang sangat serius. Putri Qing Ruan hanya bisa menunduk setelah mendengarkan penjelasan Ling Tian. Ia tak ingin semua orang melihat bahwa saat ini matanya sedang berkaca-kaca menahan air matanya yang akan mengalir. Chapter 232. Ketampanan dan efektivitas pil, Novelton. Ling Tian kembali ke pavilion lagi setelah semua kerusakan yang terjadi di area istana kekaisaran telah diperbaiki. Begitu pula dengan Putri Qing Ruan yang juga sudah kembali ke kediamannya. Di dalam kamarnya, Ling Tian berpikir keras tentang kemana ia harus pergi untuk mencari tempat yang memiliki kemungkinan besar munculnya terowongan spasial beberapa bulan lalu, yang membawanya sampai ke benua persimpangan langit. Aku harus memulainya dari mana? Gumam Ling Tian seraya menghela napas panjang. Kemudian menambahkan, mungkinkah aku harus mulai dari tempat pertama kali aku datang ke benua persimpangan langit ini? Tapi, aku sudah memeriksa tempat itu dan tidak menemukan hal yang aneh di sana. Ling Tian mengeritkan alisnya dalam-dalam, lalu berkata lagi, aku tidak mungkin akan menunggu selama 500 tahun untuk kembali ke benua langit tingkat menengah. Meskipun umur para kultivator semakin panjang seiring dengan kultivasi mereka yang meningkat, namun 500 tahun masih merupakan waktu yang lama.
Walau betapa sulitnya untuk menemukan tempat itu, aku akan tetap mencarinya meski harus memeriksa ke segala penjuru benua persimpangan langit. Ujar Ling Tian pelan dengan nada tegas. Benua persimpangan langit sangatlah luas. Itu sekitar 10 kali lebih besar dari benua langit tingkat menengah. Dengan kekuatan Ling Tian saat ini, ia masih akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengelilingi seluruh penjuru wilayah benua persimpangan langit. Keesokan harinya, Ling Tian segera meninggalkan kamarnya ketika ia merasakan bahwa Putri King Ruan berada di halamannya. Seperti hari-hari sebelumnya ketika Ling Tian sedang berkultivasi, Putri King Ruan selalu menyediakan teh hangat untuk Ling Tian. Begitupun dengan hari ini, Putri King Ruan juga sudah menyiapkan sebuah gelas dan teko berisi teh hangat di atas meja batu. Ketika Putri King Ruan sedang duduk sambil memandang ke arah pavilion, ia dikejutkan dengan kedatangan Ling Tian yang tiba-tiba muncul di sampingnya seperti hantu. "Ah!" seru Putri King Ruan yang tersentak kaget. "Hehehe, apakah kamu menungguku?" Ling Tian tertawa kecil sembari menuangkan teh ke dalam gelas. "Huff, siapa yang menunggumu?" jawab Putri King Ruan sambil mendengus pelan. "Kalau begitu, mengapa kamu tidak berlatih dan malah duduk melamun di sini?" tanya Ling Tian seraya menyesap tehnya. Itu karena aku sedang tidak ingin berlatih," balas Putri King Ruan terbata dan tampak gelagapan. Ia segera menundukkan kepala agar ekspresi wajahnya tidak terlihat oleh Ling Tian. Kemudian berkata dengan suara yang cukup pelan, "Apakah kamu tak bisa tinggal sedikit lebih lama lagi di sini?" "Aku." Perkataan Putri King Ruan tertahan ketika merasakan tangannya digenggam oleh tangan Ling Tian. Tubuhnya sedikit tersentak dan bergetar disertai dengan jantungnya yang berdegup kencang. Jika itu beberapa hari yang lalu, mungkin Putri King Ruan akan langsung menarik tangannya dari genggaman Ling Tian. Tetapi saat ini, ia merasakan sensasi yang sangat nyaman dan sulit untuk dijelaskan. "Aku tahu," jawab Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya, lalu melanjutkan, "meskipun aku sedang fokus berkultivasi, aku juga sesekali memeriksa keadaan di sekitarku. Aku tahu, selama aku berkultivasi kamu sering duduk di tempat ini memandang ke arah pavilion. Aku pun tahu, terkadang kamu berdiri lama di depan pavilion. Dan aku tahu kamu melakukan semua itu karena menungguku." Putri King Ruan hanya diam saja dan tak membalas perkataan Ling Tian. Ia masih sibuk menikmati perasaan nyaman yang ada di hatinya. Ling Tian berkata lagi, "Aku tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Sebab, aku takut akan melupakan tujuanku untuk kembali ke benua langit tingkat menengah. Aku akan menemanimu selama beberapa hari lagi dan membantumu untuk memahami teknik pedang gravitasi." Putri King Ruan akhirnya mengangguk pelan untuk menanggapi perkataan Ling Tian. Waktu berputar dengan cepat, tanpa terasa sudah 10 hari lagi berlalu. Selama itu, Ling Tian juga terus menemani Putri King Ruan berlatih di halamannya hingga mereka berdua menjadi semakin akrab. Setelah Ling Tian memberikan pemahaman yang mendalam tentang teknik pedang gravitasi kepada Putri King Ruan, akhirnya Putri King Ruan pun memiliki kemajuan yang cukup pesat dengan teknik itu. Pergerakannya juga semakin lebih baik dari yang sebelumnya. Halaman Putri King Ruan telah dikelilingi formasi pelindung yang dipasang oleh Ling Tian. Ini agar proses latihan dari Putri King Ruan lebih maksimal lagi dan juga tidak takut untuk menggunakan energi Qi-nya ketika memperagakan teknik pedang gravitasi. Tanah di halamannya sudah memiliki banyak lubang besar akibat tekanan energi Qi milik Putri King Ruan yang sedang berlatih. Jika saja tak ada formasi pelindung di tempat tersebut, sudah dapat dipastikan kediaman Putri King Ruan akan hancur berkeping-keping. "Ruaner, makanlah pil ini." Ling Tian memberikan pil restorasi kepada King Ruan ketika melihatnya terengah-engah karena energi Qi-nya yang hampir habis. "Aku juga memilikinya," ucap King Ruan yang mengeluarkan pil restorasi dari cincin ruangnya. "Hehehe, pil yang ada padamu dan pil yang ada padaku sangatlah berbeda. Cobalah, kau akan segera mengetahuinya." Ling Tian tertawa lirih dan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pil restorasi yang ada di tangannya. Putri King Ruan sedikit bingung dengan ucapan Ling Tian. Itu karena pil restorasi yang ada di tangannya dan di tangan Ling Tian terlihat sama saja. Meski demikian, Putri King Ruan masih tetap mengambilnya. Putri King Ruan membolak-balik pil restorasi yang diberikan Ling Tian kepadanya dan membandingkan dengan pil restorasi miliknya sendiri. Itu persis sama dan tidak memiliki perbedaan sedikit pun. Ling Tian mengernyitkan alisnya melihat tingkah Putri King Ruan yang seperti itu. Ia menganggukkan kepalanya untuk memberi tanda pada Putri King Ruan agar segera menelan pil restorasi buatannya. "Meskipun ucapanmu terdengar serius, tapi aku tahu kamu sedang menipuku," ujar Putri King Ruan, namun masih tetap memasukkan pil tersebut ke dalam mulutnya. Hanya dalam hitungan waktu 2 napas saja, mulut Putri King Ruan yang tadinya sudah tertutup rapat, kini menjadi ternganga lebar.
Itu karena energi Qi-nya yang sudah hampir habis langsung penuh kembali ke puncaknya. Ah, bagaimana bisa? Tanya Putri Qingruan dengan nada tak percaya. Hehehe, karena itu adalah pil restorasi buatan pria tertampan di benua langit. Jadi, akan sangat berbeda dengan pil restorasi buatan para alkemis jelek di kota kekaisaran ini, jawab Ling Tian seraya menepuk-nepuk dadanya bangga. Petik 2 tanda tanya, Akeong dan tanda pagar. Huff, berikan aku lebih banyak lagi, seru Putri Qingruan sambil mengulurkan tangannya. Tetapi, ia segera tersadar saat mengingat apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Tian. Lalu, seruan yang lebih keras keluar dari mulutnya, apa? Apakah itu benar pil buatanmu? Apakah kamu juga seorang alkemis? Apa yang salah? Apakah pria tampan sepertiku tidak bisa menjadi seorang alkemis? Apakah citra seorang alkemis harus terlihat seperti seorang pria parubaya atau kakek tua renta saja? Tapi, mengapa pil restorasi buatan para alkemis tingkat tinggi itu tidak memiliki efek yang sangat cepat seperti pil restorasi buatanmu? Tanya Putri Qingruan masih dengan nada tak percaya. Harus berapa kali aku katakan bahwa wajah para alkemis tersebut tidak setampan diriku? Tahukah kamu bahwa efektivitas sebuah pil juga tergantung dari tingkat ketampanan seorang alkemis? Maka dari itulah sebuah pil yang dibuat oleh para alkemis memiliki efektivitas yang berbeda-beda karena semuanya tergantung dari ketampanan mereka sendiri. Hah, benarkah? Tapi baru pertama kalinya aku mendengar ada hal yang seperti itu mengenai efektivitas sebuah pil, ujar Putri Qingruan seraya menatap lekat-lekat pada Ling Tian. Hahaha, ternyata Tuan Putri Kekaisaran Qing sangat mudah tertipu. Ling Tian langsung tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi dari Putri Qingruan yang tampak seolah-olah mulai percaya dengan perkataannya. Mata Putri Qingruan segera melotot karena merasa telah ditipu oleh Ling Tian. Sebab, ia juga berpikir, apa hubungannya ketampanan seorang alkemis dengan efektivitas pil buatan mereka. Namun, ketika ia melihat wajah Ling Tian yang begitu serius, ia akhirnya mulai mempercayainya. Chapter 233, Meninggalkan Kota Kekaisaran, Novelton. Setelah Ling Tian menemani Putri Qingruan selama sebulan, ia akhirnya memutuskan untuk segera meninggalkan Kota Kekaisaran. Selama sebulan itu, Ling Tian juga sudah merendam tubuh Putri Qingruan dengan mencampurkan beberapa tetes susu stalaktit ke dalam bak mandinya agar tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Tubuh Putri Qingruan yang sejak awal telah lembut dan halus serta warna kulitnya yang seperti giok putih tersebut, kini menjadi terlihat lebih indah lagi. Wajahnya yang dijuluki sebagai kecantikan nomor 1 di benua persimpangan langit, saat ini telah melebihi kecantikan seorang dewi saat susu stalaktik mencuci bersih seluruh tubuhnya. Bahkan jantung Ling Tian berdebar kencang begitu ia menatapnya. Ketika Putri Qingruan selesai berlatih di halamannya, Ling Tian pun berkata pelan sambil tersenyum hangat, Ruaner. Sudah waktunya aku pergi. Hari ini aku akan meninggalkan kota kekaisaran. Ah, Putri Qingruan tersentak ketika mendengar ucapan Ling Tian. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Sebab, ia tahu bahwa Ling Tian tak bisa terus-menerus berada di kota kekaisaran karena harus pergi mencari tempat terowongan spasial untuk kembali ke benua langit tingkat menengah. Putri Qingruan sangat ingin mengikuti Ling Tian kemanapun ia pergi. Tetapi Ling Tian tidak mengizinkannya, dikarenakan ia sendiri tidak tahu bahaya apa yang akan ditemuinya nanti saat sedang mencari terowongan spasial. Benua persimpangan langit sangatlah luas. Begitu banyak kultivator tingkat tinggi yang berkeliaran di sana. Jika Ling Tian bertemu dengan kultivator tingkat tinggi yang berhati baik, itu tidak akan menjadi masalah dan mungkin ia bisa berteman dengan mereka. Namun, bila yang dijumpainya adalah kultivator tingkat tinggi yang memiliki niat jahat terhadapnya, maka situasinya akan berbahaya. Ling Tian tidak ingin mengambil resiko yang sangat besar itu untuk membawa Putri Qingruan bersamanya. Ling Tian mengeluarkan beberapa pil dari cincin ruangnya dan memberikannya pada Putri Qingruan. Ruaner, ambillah, ini adalah pil penyembuh, pil restorasi, pil susu awan dan pil susu 9 hati. Aku tak perlu lagi menjelaskannya, karena kamu sudah mengetahui bagaimana efektivitas dari pil buatanku dan juga fungsi dari setiap pil ini. Putri Qingruan hanya mengangguk pelan, lalu memasukkan semua pil pemberian Ling Tian ke dalam cincin ruangnya. Melihat bahwa wajah Putri Qingruan tampak cemberut dan sedih, Ling Tian mengulurkan tangannya dan mengacak-acak rambut Putri Qingruan. Tenanglah, jika aku telah menyelesaikan semuanya, aku pasti akan kembali ke sini dan menikahimu, ucap Ling Tian pelan, sambil membelai lembut wajah Putri Qingruan yang merupakan kecantikan nomor 1 di benua persimpangan langit tersebut. Aku akan menunggumu, kata Putri Qingruan tegas seraya menganggukkan kepalanya lagi. Baiklah, aku akan pergi sekarang, sampaikan salamku pada Yang Mulia Kaisar. Katakan padanya bahwa cepat atau lambat aku akan kembali ke sini dan minum teh lagi bersamanya.
Setelah mengatakan hal itu, Ling Tian menatap lekat-lekat pada wajah Putri King Ruan sembari menyunggingkan senyum khasnya. Kemudian, dalam sekejap ia langsung menghilang dari tempatnya. Hembusan angin menerpa tubuh Putri King Ruan saat Ling Tian telah melesat pergi. Air matanya yang telah ia tahan sejak tadi, akhirnya mengalir keluar membasahi pipinya yang sangat lembut dan seputih giok tersebut. Putri King Ruan pun tahu, bahwa Ling Tian telah memenangkan hatinya. Jika semua orang mengatakan bahwa perasaanku ini disebut sebagai cinta, maka aku benar-benar telah jatuh cinta kepadanya, gumam Putri King Ruan sambil terisak. Di atas udara, Ling Tian terus melesat dengan kecepatan penuhnya menuju ke arah utara benua persimpangan langit. Ia akan memulai pencariannya terhadap terowongan spasial yang mengirimnya datang ke benua persimpangan langit tersebut. Sudah berhari-hari Ling Tian terbang dan telah melewati beberapa kota. Selama itu pula ia menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa apakah ada keanehan yang terjadi di sekitarnya. Namun, ia belum dapat merasakan adanya jejak dari terowongan spasial. Walau terowongan spasial telah tertutup beberapa bulan yang lalu, tapi Ling Tian tahu bahwa pasti masih ada jejak untaian energi yang tertinggal dari terowongan spasial itu. Jangkauan indera spiritual Ling Tian masih tetap sama seperti sebelumnya, yaitu berjarak 200 km. Untuk beberapa alasan, ia belum menempa jiwanya lagi karena ingin menunggu hingga tulang-tulangnya ditempa ke tingkat tulang naga langit. Saat Ling Tian melewati sebuah pegunungan yang sangat luas, indera spiritualnya merasakan ada seekor binatang roh tingkat 6 yang berada cukup jauh darinya. Binatang roh tingkat 6 tersebut memiliki tingkat kultivasi pada tahap pertama bintang langit. Hehehe, sepertinya aku harus membawa oleh-oleh buat Xiao Hai dan Xiao Hou dari benua persimpangan langit ini, gumam Ling Tian sambil tertawa kecil. Daging serta inti roh dari binatang roh tingkat 6 sangat bagus untuk meningkatkan kultivasi para kultivator tahap bintang bumi. Terutama untuk binatang roh seperti Xiao Hai dan kera salju. Jika ada hal bagus seperti itu, Ling Tian takkan pernah melepaskannya. Dengan kecepatan penuhnya, dia segera melesat ke arah bintang roh tingkat 6 tersebut. Hanya dalam hitungan detik, Ling Tian telah sampai di tempat yang ditujunya. Di depannya berdiri seekor serigala berwarna putih yang cukup besar yang sedang menghangatkan tubuhnya di bawah terik matahari. Panjang tubuhnya sekitar 30 meter. Itu adalah binatang roh yang disebut sebagai serigala awan langit. Hahaha, beberapa saat yang lalu aku berpikir akan mencari kultivator manusia untuk menjadi makan malamku. Tidak pernah aku menyangka ternyata makanan itu datang dengan sendirinya tanpa harus mencari susah payah lagi. Serigala awan langit tertawa terbahak-bahak ketika melihat Ling Tian yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Hehehe, apakah demikian? Mungkinkah kecerdasanmu semakin menurun setelah berhasil menjadi binatang roh tingkat 6? Tanya Ling Tian seraya tertawa lirih, lalu menambahkan, hanya seorang manusia bodoh yang berani berdiri di depan seekor serigala awan langit jika ia merasa tak mampu untuk membunuh serigala awan langit itu. Jadi, karena aku sudah berani berdiri di depanmu sekarang, itu artinya di mataku kamu bukan lagi serigala awan langit, melainkan hanya seekor an 1 nanogram liar saja. Gur, dasar manusia sampah, beraninya kamu menghina penguasa pegunungan ini. Kalau begitu, aku tidak lagi akan menyimpanmu sebagai makan malamku. Karena aku akan langsung memakanmu sekarang juga, balas serigala awan langit sembari menggeram, kemudian langsung melesat menerkam ke arah Ling Tian. Akan tetapi, saat cakar tajam milik serigala awan langit hendak menyentuh tubuh Ling Tian, gerakannya seketika langsung berhenti. Tubuh serigala awan langit terdiam membeku seperti patung tanpa bisa bergerak sedikitpun. Matanya melotot tajam ke arah Ling Tian. Rahangnya terbuka lebar tapi tak bisa mengeluarkan suara sekecil apapun dari mulutnya. Energi ki milik Ling Tian telah mengunci setiap pergerakan dari tubuh serigala awan langit tersebut. Tampang serigala awan langit yang sejak awal sudah sangat menyeramkan itu, segera berubah dengan raut wajah yang ketakutan dan tampak putus asa. Ling Tian dengan santai mengulurkan jari telunjuknya. Sebuah cahaya berwarna-warni tiba-tiba muncul di jari Ling Tian dan langsung melesat menuju dahi serigala awan langit tersebut. Dalam sekejap, tubuh serigala awan langit menjadi sebuah jasad yang tidak bernyawa lagi. Ia mati dalam posisi yang masih berdiri membeku di depan Ling Tian. Ling Tian sejenak menyunggingkan senyum tipis ke arahnya, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin ruang. Setelah itu, ia pun segera melesat terbang melanjutkan perjalanannya menuju ke wilayah utara benua persimpangan langit. Chapter 234, Jurang Keputusasaan, Novelton. Dalam perjalanannya, Ling Tian sudah beberapa kali bertemu dengan binatang roh tingkat 6 di pegunungan, hutan serta lembah yang dilaluinya. Semuanya itu adalah binatang roh yang tingkat kultivasinya setara dengan kultivator tahap pertama bintang langit. Ling Tian membunuh mereka semua dan memasukkannya ke dalam cincin ruang. Setelah sebulan,
Akhirnya Ling Tian sampai di wilayah bagian utara benua persimpangan langit. Di sana, dia tak merasakan sedikit pun jejak dari untaian energi yang dikeluarkan oleh terowongan spasial. Ling Tian berkeliling selama beberapa saat untuk lebih memastikan lagi bahwa terowongan spasial tidak muncul di tempat itu. Setelah merasa yakin, ia hanya bisa menghela napas panjang untuk mengusir keluhan yang ada di dalam hatinya. Ling Tian yang tak ingin menyia-nyiakan waktunya sedikit pun, langsung terbang melesat ke arah bagian barat benua persimpangan langit. Di sepanjang perjalanannya, Ling Tian kerap kali melihat beberapa kultivator yang juga terbang di udara. Namun, dia tak menghiraukan mereka semua dan terus melaju ke arah tujuannya. Para kultivator itu pun tak bisa mendeteksi keberadaan Ling Tian meski mereka terbang tidak terlalu jauh darinya. Sebab, tingkat kultivasi mereka masih berada jauh di bawah Ling Tian. Beberapa hari kemudian, ketika Ling Tian melewati sebuah lembah, secara tiba-tiba dia menghentikan penerbangannya. Ling Tian melihat sebuah jurang yang gelap dan sangat dalam tepat berada di bawahnya. Jika itu hanyalah sebuah jurang yang biasa saja, mungkin Ling Tian takkan pernah memedulikannya. Akan tetapi, yang membuatnya heran adalah bahwa indera spiritualnya tak dapat mendeteksi apapun yang ada di dalam jurang tersebut. Seolah-olah indera spiritual Ling Tian terhalang oleh sebuah energi yang tak kasat mata. Menurut peta keseluruhan dari wilayah benua persimpangan langit, Ling Tian tahu bahwa jurang ini disebut juga dengan jurang keputusasaan. Sejak pertama, Ling Tian tidak terlalu memperhatikan tentang hal itu. Dia berpikir bahwa orang-orang hanya memberikan nama secara acak pada jurang tersebut. Namun, ketika ia melihatnya secara langsung pada jurang yang berada di bawahnya saat ini, Ling Tian akhirnya tahu bahwa jurang itu tidak sesederhana seperti apa yang ada di pikirannya. Sembari mengerutkan alisnya, Ling Tian berpikir sejenak. Rasa penasaran di hatinya seakan mendorongnya untuk turun memeriksa keadaan jurang tersebut. Mari kita lihat apa yang ada di sana. Batin Ling Tian pelan sambil meluncur turun dari udara dengan hati-hati. Sebelum masuk ke dalam jurang, Ling Tian sekali lagi memeriksa keadaan di sekitarnya. Tapi ia tak menemukan adanya sebuah formasi yang menghalangi indera spiritualnya. Hal tersebut membuat Ling Tian semakin penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam jurang keputusasaan itu. Setelah mengonfirmasi dengan jelas, Ling Tian akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam jurang. Namun, ketika dirinya baru saja melewati mulut jurang tersebut, Ling Tian merasakan adanya kekuatan gravitasi yang cukup memberikan tekanan pada tubuhnya. Dia mencoba untuk naik kembali dan keluar dari jurang. Akan tetapi, seolah-olah ada sebuah dinding penghalang yang tak kasat mata dan sangat kuat menghalangi jalan keluarnya. Ling Tian melepaskan pukulan santai ke arah dinding penghalang tersebut untuk melihat apa reaksi yang akan terjadi selanjutnya. Ketika energi ki yang berasal dari pukulannya menyentuh dinding penghalang, sebuah riak energi langsung muncul di depan Ling Tian dan menyedot habis energi ki dari serangan pukulannya itu. Ada apa sebenarnya dengan jurang ini? Gumam Ling Tian dengan nada kebingungan, lalu segera menggunakan 50% kekuatannya untuk menyerang dinding penghalang tak kasat mata tersebut. Bam! Tapi yang terjadi masih sama seperti tadi. Energi ki dari pukulan Ling Tian seketika menghilang ditelan oleh dinding penghalang itu. Tanpa berpikir panjang, Ling Tian langsung menggunakan seluruh kekuatannya pada teknik pukulan Dewa Naga miliknya untuk menyerang dinding penghalang yang ada di depannya tersebut. Bam! Sekali lagi terdengar suara ledakan ketika energi ki Ling Tian bersentuhan dengan dinding penghalang. Riak energi yang lebih besar dari sebelumnya segera muncul di hadapan Ling Tian. Namun, hal ini tak membuat dinding penghalang hancur. Sebab, semua energi ki yang berasal dari pukulannya terserap habis oleh dinding penghalang tersebut. Sepertinya aku akan terjebak di dalam jurang ini jika dinding penghalang itu tak bisa aku hancurkan. Ling Tian membatin dengan nada mengeluh sembari mengedarkan indera spiritualnya untuk memeriksa situasi di dalam jurang, kemudian melanjutkan, Tempat yang sungguh aneh, tak ada satupun benda atau bentuk kehidupan yang bisa aku rasakan di sini. Mungkinkah kedalaman jurang ini telah melebihi jangkauan indera spiritualku? Ling Tian termenung selama beberapa saat, mencoba untuk menganalisa apa yang baru saja dialaminya. Setelah 1 jam lamanya, ia belum menemukan jawaban atas pertanyaannya tersebut. Sehingga, ia pun memutuskan untuk mencari tahu secara langsung apa yang ada di dalam jurang itu. Ling Tian segera meluncur turun ke bagian terdalam jurang yang sangat gelap tersebut. Dengan bantuan tekanan gravitasi yang seolah-olah menarik tubuhnya ke bawah, kecepatan Ling Tian menjadi 2 kali lipat daripada kecepatannya yang sebelumnya. Waktu terus berputar dengan cepat. Tanpa terasa sudah 6 bulan lamanya Ling Tian berada di dalam jurang keputusasaan. Wajahnya kini tampak sangat suram. Entah sudah berapa banyak pil restorasi yang ditelannya untuk memulihkan energi ki-nya yang telah habis saat ia melakukan perjalanan ke bawah jurang keputusasaan.
Kepercayaan dirinya benar-benar telah runtuh ketika menghadapi situasinya saat ini. Meskipun ia sudah menggunakan kecepatan penuhnya dan juga dengan bantuan tekanan gravitasi yang berasal dari dalam jurang, namun Ling Tian belum juga sampai di dasar jurang tersebut walau telah menghabiskan waktu selama 6 bulan lamanya. Bahkan indera spiritualnya belum merasakan adanya tanda-tanda bahwa ia akan mencapai dasar dari jurang keputusasaan. Semuanya masih tetap sama saja seperti sebelumnya. Mungkin inilah yang dimaksud oleh orang-orang di benua persimpangan langit, hingga mereka menamakan jurang ini dengan sebutan jurang keputusasaan. Aku benar-benar merasa putus asa sekarang, keluh Ling Tian seraya menghela napas berat. Ini seperti jalan buntu baginya dan ia tidak mempunyai pilihan lain lagi selain terus masuk ke dalam jurang keputusasaan. Untuk sampai pada posisinya saat ini dia telah menggunakan waktu selama 6 bulan. Jika Ling Tian berniat untuk kembali ke mulut jurang, mungkin dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga akan sampai di sana dalam hitungan tahun. Sebab, kecepatannya akan menjadi lebih lambat dari yang sekarang karena tekanan gravitasi yang terus-menerus menekan tubuhnya. Apapun yang terjadi, aku tak boleh mati di tempat ini. Mereka semua masih menungguku untuk kembali ke rumah, ujar Ling Tian tegas untuk menguatkan tekadnya. Kemudian dengan cepat ia segera mengeluarkan pil restorasi untuk memulihkan kembali energi ki-nya yang hampir habis. Chapter 235. Hasil yang sepadan, Novelton. Waktu terus berputar dengan cepat. Tanpa terasa 6 bulan lagi berlalu. Menghitung sejak pertama kali Ling Tian memasuki jurang keputusasaan, itu sudah setahun lamanya dia berada di sana. Wajah Ling Tian kini benar-benar tampak sangat suram. Hanya keinginannya untuk kembali bertemu keluarga dan teman-temannya yang terus mendorong semangatnya agar tetap melanjutkan masuk ke dalam jurang keputusasaan. Di dalam hatinya, ia sangat yakin bahwa jurang tersebut pasti memiliki dasar. Jika itu adalah orang lain, mungkin mereka telah menyerah dengan situasi yang semacam itu. 2 hari lagi berlalu. Ketika energi ki Ling Tian hampir habis, dia akhirnya merasakan adanya sebuah pusaran energi yang sangat kuat, sekitar hampir 200 km di depannya. Dengan cepat ia segera menelan pil restorasi untuk mengembalikan kekuatannya, kemudian langsung melesat ke arah pusaran energi tersebut. Dalam sekejap saja, Ling Tian sudah sampai tepat di depan pusaran energi yang dirasakan oleh indera spiritualnya itu. Terlebih dahulu dia memperhatikan situasi yang ada di sekitarnya. Namun, Ling Tian tidak menemukan apa-apa selain pusaran energi yang terus berputar-putar seolah ingin menyedot tubuhnya untuk masuk ke dalam. Jurang ini sepertinya tidak memiliki dasar. Ling Tian terkejut dengan apa yang dilihatnya sekarang. Dia berpikir sejenak, kemudian melanjutkan, kalau begitu, mungkin saja pusaran energi ini adalah pintu masuk untuk pergi ke tempat lain. Karena tak ada jalan lain lagi, mari kita masuk saja ke dalamnya. Tanpa pertimbangan lebih lama, Ling Tian segera masuk ke dalam pusaran energi. Hanya beberapa menit saja, Ling Tian sudah keluar dari pusaran energi dan muncul di atas sebuah danau kecil. Di sekeliling danau itu terpasang formasi pelindung yang sangat kuat. Yang paling mengejutkan Ling Tian adalah, bahwa air di dalam danau tersebut mengeluarkan asap tebal serta menyemburkan energi langit dan bumi yang sangat mengamuk. Meskipun aku tak tahu tempat ini berada di mana, tapi dewa benar-benar mengasihi pria tampan seperti aku. Inilah salah satu keuntungannya memiliki wajah yang sangat tampan. Ling Tian akhirnya tertawa gembira melihat apa yang ditemuinya saat ini. Perjuangannya selama setahun lebih berada di dalam jurang keputusasaan akhirnya membuahkan hasil yang menurutnya itu sepadan. Usahanya akhirnya tidak sia-sia. Wajahnya yang tampak suram langsung berubah bersemangat. Bagaimana mungkin Ling Tian tidak senang? Sebab, di bawahnya saat ini adalah hal yang sangat ia butuhkan untuk menempa seluruh tulang-tulangnya. Dengan cepat, Ling Tian segera melesat masuk ke dalam formasi pelindung. Walaupun formasi tersebut terlihat sangat kuat bagi kultivator lainnya, tapi di depan Ling Tian yang seorang master formasi tingkat tinggi, itu seperti permainan anak-anak baginya. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, Ling Tian bergegas membuka seluruh pakaiannya dan kemudian langsung terjun ke dalam danau. Segera, tubuh Ling Tian sepenuhnya sudah terendam dengan air danau. Energi yang mengamuk keras langsung menyerang tubuhnya. Dengan menggunakan teknik Dewa Naga Surgawi, Ling Tian menyerap energi tersebut dan mulai menempa tulang-tulangnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, berlalu begitu saja. Hari-hari yang dilalui Ling Tian penuh penderitaan yang sangat menyiksa dirinya. Teriakan kesengsaraan terus keluar dari mulutnya dan menggema keras di dalam formasi pelindung. Meski demikian, di dalam hati Ling Tian tetap merasakan kegembiraan. Sebab, hanya dengan cara seperti itulah dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Bila kultivator lain bertindak seperti apa yang saat ini dilakukannya,
tubuh mereka sudah dipastikan akan meledak seketika karena tak sanggup menahan tekanan dari energi yang berada di dalam danau tersebut. Dalam sekejap, tanpa terasa sudah 3 bulan berlalu semenjak Ling Tian masuk ke dalam danau. Proses penempaan tulang-tulangnya terus berlangsung tanpa ada seorang pun yang mengganggunya. Sementara itu, di suatu tempat yang berjarak cukup jauh dari danau, 2 orang kultivator terlihat sedang bertarung dengan sangat sengit. Mereka mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk saling mengalahkan satu sama lainnya. Sepertinya pertarungan ini akan berakhir seimbang. Seorang pemuda berbicara dengan nada cemas pada orang-orang yang berada di dekatnya. Jika itu terjadi, sekte kita takkan bisa memasuki Danau Suci lagi pada tahun ini, kecuali Senior Chow bisa mengalahkan Zinan, balas pemuda lainnya. Senior Chow telah melalui pelatihan yang sangat keras agar dapat mengalahkan Zinan. Namun, hasilnya masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Zinan juga tidak akan tinggal diam saja. Dia pun pasti berlatih sangat keras agar kekuatannya tak berada di bawah Senior Chow. Kalau begini, kepemilikan Danau Suci masih akan terus dipegang oleh Sekte Pedang Angin Selatan. Aku hanya bisa berharap Senior Chow dapat mengalah Zinan, meski peluang untuk kemenangannya sangat tipis. Mendengar obrolan dari para pemuda tersebut, orang-orang yang berdiri tak jauh dari situ segera mencibir. Mereka adalah para murid dari Sekte Pedang Angin Selatan. Cih, jangan bermimpi, Chow Ting takkan mampu untuk mengalahkan Senior Zi. Bukalah mata kalian lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Sebenarnya Senior Zi belum mengeluarkan seluruh kemampuannya karena menjaga wajah Chow Ting. Jika tidak, sudah pasti sejak tadi Chow Ting telah kalah dan dipermalukan olehnya. Sesungguhnya Senior Zi hanya mempertahankan hasil seri pada pertarungan ini. Bila dia berniat untuk menang, mungkin Chow Ting sudah lama terkapar di tanah. Murid-murid dari Sekte Pedang Awan kalian tetap takkan bisa berkultivasi di Danau Suci. Merasa sangat direndahkan oleh para murid dari Sekte Pedang Angin Selatan, para murid dari Sekte Pedang Awan menjadi sangat geram. Hei, Cheng Bao, apakah kamu berani melawanku? Teriak salah satu murid dari Sekte Pedang Awan dengan nada penuh kemarahan. Siapa yang tidak berani melawanmu, Yao Yang? Kemarilah, aku akan menginjak-injakmu seperti semut, jawab pemuda yang disebut sebagai Cheng Bao. B4 Engsat, kamu yang kesini, aku akan menghancurkan wajahmu agar rupamu itu terlihat seperti seekor B4B, hingga bahkan orang tuamu sendiri takkan bisa mengenalimu lagi, balas pemuda yang bernama Yao yang sembari mengangkat tinjunya ke arah Cheng Bao. Keduanya hanya saling beradu mulut tanpa ada yang berani untuk maju menyerang terlebih dahulu. Sebab mereka berdua tahu, bahwa sektenya masing-masing akan memberikan hukuman yang berat bila mereka mengganggu jalannya pertarungan yang sedang berlangsung sekarang. Kalian semua, diam. Jika ada yang berani mengeluarkan suara lagi, maka aku tak segan-segan untuk mengusirnya dari tempat ini. Seorang tetua dari Sekte Pedang Angin Selatan berteriak memarahi mereka. Mendengar hal itu, para murid yang hendak ikut beradu mulut langsung mengurungkan niat mereka. Suasana di tempat tersebut kembali hening dari suara para murid yang sedang mengobrol. Hanya suara pertarungan yang saat ini terdengar di sekitarnya. Di dalam arena yang telah terpasang formasi pelindung, kedua pemuda yang sedang bertarung terus saling menyerang dengan intens. Kekuatan mereka berdua benar-benar tampak seimbang meski mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. ROAR. Tiba-tiba, auman yang menggetarkan hati terdengar di telinga semua orang. Ah, apa itu? Sepertinya itu adalah raungan dari seekor binatang roh. Yah, aku juga berpikir demikian, dan sepertinya raungan tersebut berasal dari arah sana. Bukankah itu adalah arah ke Danau Suci? Mungkinkah binatang roh itu saat ini berada di sekitar Danau Suci? Itu tidak mungkin, jarak tempat ini dan Danau Suci cukup jauh. Suara raungan binatang roh takkan bisa terdengar sampai di sini. Jadi, kemungkinan terbesarnya bahwa binatang roh tersebut berada tidak terlalu jauh dengan kita. Para murid mulai berkomentar tentang suara auman yang mereka dengarkan. Bahkan pertempuran di dalam arena juga segera dihentikan oleh wasit yang memimpin jalannya pertarungan. Sementara itu, pemimpin sekte dan para tetuanya masing-masing saling berpandangan. Kemudian beberapa di antara mereka langsung menghilang dari tempatnya dan melesat ke arah Danau Suci. Chapter 236. Penjelasan Ling Tian, Novelton. Setelah suara auman terdengar dari arah Danau Suci, satu persatu orang-orang mulai beranjak pergi untuk memeriksanya. Karena merasa penasaran, para murid dari Sekte Pedang Awan dan Sekte Pedang Angin Selatan juga ikut untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Ling Tian yang tidak mengetahui bahwa suara auman yang keluar dari mulutnya telah membuat kehebohan, masih terus menyerap energi langit dan bumi yang tersisa di Danau Suci. Setelah berhasil menempa tulang-tulangnya ke tingkat tulang naga langit,
kultivasi Ling Tian pun ikut menerobos ke tahap kedua bintang langit disebabkan energi murni yang terkandung di dalam danau suci sangat banyak dan juga sangat kuat. Kali ini dia berniat menempa jiwanya agar indera spiritualnya menjadi lebih kuat juga, sehingga jarak jangkauan dari persepsinya akan menjadi lebih jauh dari yang sebelumnya. Akan tetapi, Ling Tian segera menghentikan aktivitasnya saat ia merasakan ada begitu banyak kultivator yang menuju ke arahnya dan bahkan sebagian dari mereka telah tiba di sekitar danau suci. Apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah mereka juga ingin menyerap energi dari danau ini? Gumam Ling Tian di dalam hatinya seraya mengerutkan kening. Sementara itu, wajah dari orang-orang yang sudah sampai di danau suci langsung berubah suram ketika mereka melihat formasi pelindung yang berada di tempat tersebut telah hancur. Pemimpin, sepertinya ada seseorang yang berada di dalam danau suci. Aku hanya bisa merasakan auranya secara samar-samar, karena energi yang terpancar dari danau suci menghalangi indera spiritualku. Salah seorang tetua Sekte Pedang Angin Selatan melaporkan kepada pemimpin sektenya yang baru saja tiba. Setelah mendengar laporan dari salah satu tetuanya, pria tua yang merupakan pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan segera mengedarkan indera spiritualnya ke sekitar danau suci. Dan benar saja, ia juga merasakan secara samar-samar aura seseorang yang berada di dalam danau suci. Pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan mengernyitkan alisnya dalam-dalam saat mengetahui hal itu. Keheranan tampak jelas terpancar dari wajahnya. Sebab, baru kali ini dia menyaksikan ada seseorang yang berani secara langsung masuk ke dalam danau suci. Bahkan jika itu dirinya sendiri yang merupakan seorang kultivator tahap kelima bintang langit, pasti akan mati ketika melakukan hal tersebut. Danau suci adalah salah satu sumber daya yang sangat penting untuk menjadikan sekte mereka menjadi kuat. Para kultivator sangat mengidam-idamkan untuk berkultivasi di sekitar tempat itu. Sebab, kultivasi mereka akan dengan cepat meningkat saat menyerap energi murni yang berasal dari danau suci. Karena danau suci berada tepat di tengah-tengah wilayah perbatasan antara Sekte Pedang Angin Selatan dan Sekte Pedang Awan, maka setiap tahunnya kedua sekte tersebut mengadakan kompetisi bagi murid paling jenius di sekte mereka masing-masing untuk menentukan siapa yang berhak mengambil alih kepemilikan danau suci selama setahun. Namun, untuk menyerap energi murni dari danau suci, mereka hanya bisa melakukannya dengan jarak yang sedikit jauh. Penyebabnya adalah, karena energi murni yang terkandung di dalam danau suci sangat kuat dan sangat keras, sehingga tak ada yang sanggup berada terlalu dekat dengannya. Merasakan energi murni dari danau suci telah berkurang sangat banyak, wajah pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan menjadi masam. Bila terus dibiarkan seperti itu, mungkin energi murni di dalam danau suci akan segera habis. Dengan begitu, ia pun tak tahan lagi untuk tidak bertanya, siapa di situ? Mengapa kamu masuk ke sini dan menyerap energi dari danau suci tanpa seizin kami? Tahukah kamu bahwa danau suci ini telah mempunyai pemilik? Meskipun pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan sangat marah, tapi dia masih bisa mengendalikan emosinya. Karena menurutnya, orang yang mampu berada di dalam danau suci bukanlah orang biasa. Mendengar seseorang memberikan teguran keras kepadanya, Ling Tian akhirnya tahu bahwa danau tersebut bernama Danau Suci dan bukanlah tempat yang tidak mempunyai pemilik. Aku mengira danau ini ditinggalkan oleh kultivator terdahulu dan tanpa pemilik. Jika begini, aku akan dituduh lagi sebagai pencuri oleh mereka, batin Ling Tian dengan nada menggerutu, lalu menambahkan, untung saja energi yang terkandung di dalam danau belum habis diserap oleh tubuhku. Tanpa menunda lagi, Ling Tian langsung menghilang dari tempatnya dan dalam sekejap muncul tak jauh di depan pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan. Sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, Ling Tian berkata dengan nada merasa bersalah, maaf, tuan-tuan. Aku mengira bahwa danau ini tidak mempunyai pemilik, sehingga aku langsung masuk untuk berkultivasi di dalamnya. Kia, dasar pria mesum. Para murid wanita dari kedua sekte tersebut berteriak keras secara bersamaan. Awalnya mereka semua sangat terpesona dengan ketampanan Ling Tian. Akan tetapi, ketika mereka melihat tubuhnya yang telanjang, wajah mereka semua seketika memerah dan langsung berteriak secara spontan. Siapa yang kalian panggil pria mesum? Ling Tian berkata terbata-bata saat menatap bingung ke arah para murid wanita yang telah berbalik membelakanginya. Sementara itu, wajah para tetua dan kedua pemimpin sekte tersebut dipenuhi dengan garis-garis hitam saat memandang ke arah Ling Tian. Sungguh tak tahu malu. Beberapa pemuda bahkan meneriaki Ling Tian dengan kata-kata kasar. Melihat respon yang aneh dari semua orang yang ada di hadapannya, Ling Tian segera memandang ke arah bagian bawah tubuhnya sendiri. Mulut Ling Tian langsung ternganga. Dia akhirnya sadar bahwa dirinya belum memakai pakaian apapun untuk menutupi tubuhnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Ling Tian bergegas mengeluarkan pakaiannya dari cincin ruang dan segera memakainya. Hehehe, maaf,
Maaf, aku tidak bermaksud mesum ataupun bersikap tak tahu malu. Hanya saja, aku tadi terburu-buru ke sini ketika mendengar kakek tua ini berbicara kepadaku, ujar Ling Tian sembari tertawa kecil. Para tetua Sekte Pedang Angin Selatan mengepalkan rahang mereka saat mendengar Ling Tian memanggil pemimpin sektenya dengan sebutan kakek tua. Hei, anak muda, siapa kamu dan dari mana asalmu? Mengapa kamu tiba-tiba muncul di tempat ini? Apakah kamu salah satu murid dari sekte lain yang menginginkan berkultivasi di danau suci kami? Tanya salah satu tetua dengan nada geram. Sekali lagi aku meminta maaf pada kalian semua karena secara tidak sengaja telah berkultivasi di dalam danau itu. Namaku adalah Ling Tian, aku berasal dari benua langit tingkat menengah. Secara tidak sengaja juga aku dibawa oleh terowongan spasial ke benua persimpangan langit. Saat aku memasuki jurang keputusasaan, aku langsung dibawa ke tempat ini. Jika saja dia tidak merasa bersalah, Ling Tian mungkin takkan repot-repot untuk menjelaskan siapa dirinya kepada orang-orang tersebut. Apa? Kini mulut semua orang terbuka lebar seolah-olah rahang mereka akan jatuh ke tanah ketika mendengarkan penjelasan dari Ling Tian. Chapter 237. Kami berdua percaya, Novelton. Jangan percaya dengan kata-katanya, kakek. Tidak mungkin dia berasal dari benua langit tingkat menengah dan menjadi hal yang sangat mustahil bahwa dia bisa selamat dari jurang keputusasaan. Bahkan anak kecil saja tidak akan percaya dengan apa yang diucapkannya. Pemuda bernama Zinan, yang baru saja bertarung untuk memperebutkan kepemilikan danau suci tersebut, berkata pada pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan, sembari mendengus kesal ke arah Ling Tian. Zinan juga merupakan cucu kesayangan dari pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan, sehingga hanya dialah yang berani bertindak sedemikian rupa di depannya. Apa yang dikatakan Zinan sangat benar, pemimpin. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa selamat dari jurang keputusasaan? Apalagi pemuda tersebut mengatakan bahwa dia tiba-tiba muncul di tempat ini melalui jurang keputusasaan. Dari kata-katanya saja itu sudah membuktikan bahwa dia telah berbohong. Salah satu tetua membenarkan perkataan Zinan. Sebaiknya kita memberikan hukuman yang sangat berat pada pemuda ini, pemimpin. Dia telah berani masuk ke dalam danau suci dan menyerap energi murni yang ada di sana. Bahkan ia berani menghancurkan formasi pelindung yang kita pasang. Aku juga merasakan bahwa energi murni pada danau suci sudah berkurang sangat banyak. Tetua lainnya pun ikut mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi, semua orang melihat pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan terus menatap Ling Tian lekat-lekat seolah tak mendengarkan perkataan Zinan dan juga kedua tetua itu. Ling Tian hanya diam saja sambil tersenyum kecil ketika melihat reaksi yang ditunjukkan oleh pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan terhadap dirinya. Hehehe, sepertinya kakek tua ini tidak bodoh seperti orang-orang itu. Ling Tian tertawa lirih di dalam hatinya. Anak muda, tadi kamu mengatakan namamu adalah Ling Tian, kan? Tanya pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan. Yah, betul, kakek tua, namaku adalah Ling Tian, jawab Ling Tian singkat. Apakah semua yang kamu katakan tadi juga benar? Tanya pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan lagi dengan tatapan menyelidik, tanpa tersinggung dengan kata-kata Ling Tian yang memanggilnya dengan sebutan, kakek tua. Ya, semua yang aku katakan benar adanya. Mendengar jawaban Ling Tian yang tegas, pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan menoleh ke arah pemimpin Sekte Pedang Awan dan berkata, Cao tua. Bagaimana menurutmu, apakah kamu berpikir seperti yang aku pikirkan? Hei, si tua, kamu selalu saja melemparkan setiap masalah kepadaku. Tidak bisakah kamu menyelesaikannya sendiri? Jawab pemimpin Sekte Pedang Awan dengan nada mengeluh. Sudah berulang kali aku katakan kepadamu bahwa aku tidak pernah melemparkan masalah kepadamu, melainkan aku meminta pendapatmu, gerutu pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan. Apakah kamu sungguh-sungguh ingin mendengarkan pendapatku, si tua? Ya, tentu saja aku ingin mendengarnya. Menurutku, apa yang dikatakan oleh pemuda bernama Ling Tian itu benar. Ya, aku juga sependapat denganmu, Cao tua. Hei, mengapa dari dulu kamu selalu mengikuti pendapatku, si tua? Itu karena kita sebenarnya selalu sependapat, Cao tua. Mendengar kedua pemimpin sekte tersebut mulai bertengkar, wajah semua orang langsung berubah masam. Sedangkan untuk Ling Tian sendiri, ia berusaha menahan dirinya untuk tidak tertawa melihat tingkah eksentrik dari kedua kakek tua yang ada di depannya ini. Apakah kalian berdua benar-benar percaya kepadaku? Tanya Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya. Yah, aku percaya kepadamu, jawab pemimpin Sekte Pedang Awan. Aku juga, tambah pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan sambil mengangguk. Mengapa? Tanya Ling Tian lagi dengan nada keheranan. Semua orang yang berada di tempat itu juga ingin tahu apa alasan pemimpin sekte mereka berkata demikian.
Mengapa pemimpin sekte mereka sangat mudah percaya dengan apa yang diucapkan oleh seorang pemuda yang baru saja mereka temui? Ceritanya sangat panjang. Kamu sajalah yang menceritakannya, Cao Tua, ujar pemimpin sekte pedang angin selatan. Benar, kan apa yang aku katakan? Kamu selalu saja melemparkan masalah kepadaku, si tua. Balas pemimpin sekte pedang awan dengan nada kesal. Kemudian melanjutkan, baiklah, aku akan menceritakannya. Meskipun aku masih ragu-ragu dengan apa yang kamu katakan tentang asalmu dari benua langit tingkat menengah, tapi aku percaya tentang kamu yang telah melalui jurang keputusasaan. Sebenarnya, aku dan si tua adalah seperguruan. Guru kami adalah seorang kultivator tingkat bintang raja yang disebut juga sebagai Raja Bela Diri. Semua orang pun tahu bahwa tingkat kultivasi bintang raja berada di atas tingkat bintang langit. Guru kami berasal dari benua langit tingkat atas. Dia juga dibawa oleh terowongan spasial ke benua persimpangan langit ini sekitar 500 tahun yang lalu. Guru kami terus mencari cara untuk kembali ke benua langit tingkat atas. Namun, saat itu dia belum berhasil mencapai tujuannya dan malah terjebak di dalam jurang keputusasaan selama bertahun-tahun. Dia berhasil keluar dari sana karena terpaksa menggunakan harta pusakanya yang memungkinkan dirinya berteleportasi ke tempat ini. 200 tahun yang lalu, dia menemukan kami berdua dan mengangkat kami untuk menjadi muridnya. Dia pun berkata bahwa harta pusakanya tersebut akan terus berada di dalam jurang keputusasaan dan bisa membantu para kultivator yang terjatuh di sana, selama mereka mampu bertahan sampai mereka menemukan harta pusakanya itu. Setelah mengajarkan kami masing-masing teknik pedang yang dimilikinya, guru kami pun pergi lagi untuk mencari cara kembali ke benua langit tingkat atas. Itu sudah 150 tahun yang lalu. Menurutku, guru kami telah berhasil kembali ke benua langit tingkat atas. Mendengar cerita pemimpin sekte pedang awan, akhirnya semua orang mengerti mengapa kedua pemimpin sekte tersebut percaya bahwa Ling Tian benar-benar telah memasuki jurang keputusasaan. Jadi seperti itu, ya. Berarti pusaran energi yang aku temui di dalam jurang keputusasaan adalah harta pusaka milik guru kalian. Sebab, pusaran energi itulah yang membawaku ke tempat ini. Ling Tian berkata dengan nada sedikit bersemangat ketika ia selesai mendengarkan kisah yang diceritakan oleh pemimpin sekte pedang awan tersebut. Ya, seperti itulah. Guruku juga menjelaskan kepada kami bahwa harta pusakanya dapat membentuk pusaran energi yang membuatnya berteleportasi ke tempat ini, jawab pemimpin sekte pedang awan. Jika kalian berdua adalah murid dari Raja Bela Diri itu, mengapa kalian mendirikan sekte yang berbeda? Bukankah lebih baik jika sekte kalian bersatu? Tanya Ling Tian heran. Itu karena sejak kami berdua diangkat oleh guru untuk menjadi muridnya, kami diperintahkan agar terus bersaing untuk menentukan siapa yang lebih kuat di antara kami, balas pemimpin sekte pedang angin selatan sebelum pemimpin sekte pedang awan menjawabnya, lalu menambahkan, dan akulah yang terkuat di antara kami berdua. Hahaha. Cih, itu di waktu dulu. Tapi sekarang, kamu tidak bisa lagi mengalahkanku, cibir pemimpin sekte pedang awan. Cao Tua, apakah kamu berani bertarung denganku sekarang? Belum lama ini teknik pedang anginku sudah mencapai tingkat kesempurnaan dibandingkan dengan teknik pedang awanmu itu. Pemimpin sekte pedang angin selatan mendengus kesal. Siapa yang takut, si tua? Apakah kamu berpikir hanya teknik pedang anginmu itu yang telah mencapai tingkat kesempurnaan? Teknik pedang awanku juga sudah mencapainya, bahkan mungkin lebih sempurna dibanding penguasaanmu terhadap pedang. Pemimpin sekte pedang awan menekuk sudut-sudut bibirnya membentuk senyum mengejek. Melihat kedua pemimpin sekte tersebut terus bertengkar dan bahkan sudah bersiap-siap akan bertarung, Ling Tian tidak bisa lagi menahan tawanya. Sebab, menurutnya kedua pria tua itu benar-benar memiliki sikap yang eksentrik, sehingga Ling Tian senang dengan sikap mereka. Karena dia tahu, walau keduanya terus bertengkar, itu hanyalah pertengkaran untuk membuktikan siapa yang terkuat dan tidak akan ada niat membunuh di dalamnya. Hahaha, kakek tua, bagaimana kalau kalian berdua bertarung denganku sekaligus? Bila ada di antara kalian yang dapat melukaiku sedikit saja, maka ia adalah orang yang terkuat dan menjadi pemenangnya. Seru Ling Tian seraya tertawa gembira. Chapter 238. Seimbang, Novelton. Apa? Mulut semua orang terbuka lebar seolah rahang mereka akan jatuh ke tanah saat mendengar perkataan Ling Tian. Tak pernah ada yang berpikir dia akan berani menantang kedua pemimpin sekte tersebut untuk bertarung dengannya. Para murid serta para tetua yang berasal dari kedua sekte itu langsung geram. Karena menurut mereka, Ling Tian telah sangat meremehkan kedua pemimpin sekte yang paling dihormati itu. Cih, beraninya kamu berkata demikian. Apakah kamu layak untuk mengeluarkan tantangan pada kakekku? Cukup aku saja yang melawanmu, ujar Zinan dengan nada mencibir. Hehe, percayalah,
Kau bukan lawanku. Ling Tian hanya tertawa kecil menanggapi perkataan Zinan. Sombong, seru Zinan keras dan hendak menyerang Ling Tian. Namun, seketika itu juga tubuhnya tidak bisa bergerak dan terdiam seperti patung di tempatnya. Apakah kamu kini percaya? Tanya Ling Tian dengan nada bercanda sembari mengangkat kedua bahunya. Para murid di sekitar Zinan tidak ada yang mengerti dengan maksud ucapan Ling Tian. Mereka hanya melihat Zinan tidak segera menyerang Ling Tian dan terus berdiri diam di tempatnya tanpa melakukan apa-apa. Bahkan Zinan tidak bisa menjawab pertanyaan Ling Tian. Para tetua yang menyaksikan hal itu segera tahu bahwa Ling Tian telah menggunakan energi Qi-nya untuk mengunci pergerakan Zinan. Mengetahui hal tersebut, salah seorang tetua langsung menghilang dari tempatnya dan bergegas menyerang Ling Tian dari arah belakang. Akan tetapi, ketika tetua itu sudah berjarak sekitar 1 meter dari Ling Tian, tubuhnya langsung terpental jauh dan memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Mata semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut terbelalak seolah-olah akan melompat keluar. Tanpa bergerak, Ling Tian telah membuat seorang tetua yang tingkat kultivasinya berada di tahap ketiga bintang langit itu terpental. Ling Tian pun segera menghilangkan energi Qi yang mengekang pergerakan Zinan, sehingga Zinan bisa kembali bergerak secara bebas. Tapi sekarang, Zinan hanya terdiam seperti seekor kucing kebasahan dan tidak berani lagi untuk berbicara. Melihat hal ini, kedua pemimpin sekte tersebut saling berpandangan, kemudian menghela napas panjang secara bersamaan. Baiklah, kami berdua akan menyerangmu sekaligus. Siapa di antara kami yang terlebih dahulu membuat dirimu terluka, maka dialah pemenangnya. Pemimpin sekte pedang angin selatan akhirnya menyetujui ide Ling Tian. Bagaimana kalau kita bertarung tanpa menggunakan energi Qi dan hanya menggunakan teknik bela diri saja? Sebab, tempat ini akan hancur porak-poranda jika kita menggunakan energi Qi. Aku juga ingin mencoba merasakan keganasan dari teknik pedang yang diturunkan oleh guru kalian itu. Ling Tian menyarankan pada kedua pemimpin sekte tersebut. Yah, aku setuju. Bagaimana dengan dirimu, si tua? Tanya pemimpin sekte pedang awan. Aku pun sama denganmu, Cao Tua. Jawab pemimpin sekte pedang angin selatan tegas. Hei, si tua, tidak bisakah kamu berhenti untuk mengikuti pendapatku? Mengapa kamu tidak memiliki pemikiran yang kreatif? Mungkin kamu bisa berpura-pura bertindak untuk menolak, atau apapun itu asalkan berbeda dengan pendapatku, ujar pemimpin pedang awan dengan tidak senang. Kamu yang tidak kreatif, Cao Tua. Seluruh keluargamu juga tidak kreatif. Bagaimana mungkin aku harus berpura-pura menolak saran Ling Tian, sementara hatiku mengatakan setuju? Pemimpin sekte pedang angin selatan berteriak marah. Oh, benarkah? Kalau begitu, apakah kamu juga setuju untuk bertarung melawanku sekarang? Kata pemimpin sekte pedang awan dengan suara yang juga meninggi, seraya mengeluar pedang dari cincin ruangnya. Tentu saja aku setuju, hanya anak kecil saja yang takut dengan gertakan pria tua jelek sepertimu, balas pemimpin sekte pedang angin selatan sambil mengeluarkan pedangnya juga. Wajah Ling Tian dipenuhi oleh garis-garis hitam ketika melihat kedua pemimpin sekte itu mulai bertengkar lagi. Kemudian dengan cepat ia berkata, kedua kakek tua, mengapa kalian bertengkar? Bukankah yang akan menjadi lawan kalian adalah aku? Kedua pemimpin sekte tersebut langsung berhenti saat mendengar ucapan Ling Tian. Baiklah, Zitua, mari kita lihat siapa yang terbaik di antara kita berdua. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah. Aku yang akan terlebih dahulu membuat Ling Tian terluka, ucap pemimpin sekte pedang awan dengan percaya diri. Belum dapat dipastikan siapa yang akan lebih dulu melukai Ling Tian. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa teknik pedangku lebih kuat darimu, balas pemimpin sekte pedang angin selatan sambil mendengus. Sebelum keduanya akan bertengkar lagi, Ling Tian segera berseru, mari kita mulai. Kalau begitu, aku akan mulai terlebih dahulu, kata pemimpin sekte pedang awan yang langsung melesat dan menebaskan pedangnya ke arah Ling Tian. Kamu berniat mengambil kesempatan untuk menjadi orang pertama yang memberikan luka terhadap Ling Tian. Apakah kamu berpikir bahwa aku bodoh, Cao Tua? Pemimpin sekte pedang angin selatan pun bergegas ikut menyerang Ling Tian. Pedang di tangan kedua pemimpin sekte tersebut menerjang dengan ganas ke arah tubuh Ling Tian. Gerakan mereka sangat cepat dan sangat kuat, hingga terdengar bunyi deru angin yang cukup keras di sekitarnya. Mendapat serangan yang sangat sengit seperti itu, Ling Tian pun tak tinggal diam. Dengan gerakan yang sangat cepat pula, ia menghindari semua serangan yang datang kepadanya. Pertarungan tersebut murni hanya menggunakan kekuatan tubuh, kecepatan pergerakan dan teknik bela diri mereka masing-masing tanpa menggunakan energi Qi. Kedua pemimpin sekte yang memiliki sifat eksentrik itu, terus meningkatkan intensitas serangan mereka pada Ling Tian.
Mereka berdua seperti sedang berlomba untuk menjadi orang yang pertama kali membuat Ling Tian terluka. Walau sudah beberapa menit berlalu, belum ada di antara mereka yang dapat melukai Ling Tian. Bahkan untuk menyentuh sehelai kain pada pakaian Ling Tian tak bisa mereka lakukan. Jika serangan kalian hanya seperti ini, berarti teknik yang diajarkan oleh guru kalian itu masih banyak kekurangannya, gerutu Ling Tian di sela-sela pertarungan, kemudian melanjutkan, apakah tidak ada jurus pamungkas pada teknik pedang kalian itu? Mendengar keluhan Ling Tian tersebut, pemimpin Sekte Pedang Awan segera menanggapinya, baiklah. Aku takkan bermain-main lagi, terimalah serangan pamungkas dari teknik pedang awan milikku ini. Kalau begitu, aku juga takkan menahan lagi. Ini adalah teknik pedang angin yang telah aku sempurnakan, ujar pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan yang tak mau kalah juga dari pemimpin Sekte Pedang Awan. Kecepatan pergerakan keduanya menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya. Begitu pula dengan kecepatan dari serangan yang mereka lepaskan. Untuk mengimbangi pergerakan yang sangat cepat dari kedua pemimpin sekte itu, Ling Tian pun akhirnya menggunakan teknik langkah Dewa Naga miliknya. Teknik pedang kalian memang terbilang sangat cepat dan kuat. Akan tetapi, masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, ucap Ling Tian sambil terus bergerak menghindari setiap serangan yang tertuju padanya. Beberapa menit lagi berlalu, namun kedua pemimpin sekte tersebut belum bisa melukai Ling Tian sedikitpun. Setelah mengetahui bahwa serangan mereka tak membuahkan hasil dan tampak sia-sia saja, kedua pemimpin sekte itu pun mundur secara bersamaan. Hehehe, kedua kakek tua, menurut penilaianku, sepertinya kekuatan kalian berdua seimbang karena tidak ada di antara kalian yang bisa melukaiku. Ling Tian tertawa lirih seraya mengangkat bahunya. Chapter 239. Teknik Pedang Angin dan Awan, Novelton. Mulut semua orang hanya bisa terbuka lebar dan tak tahu harus berkata apa untuk menanggapi ucapan Ling Tian. Meskipun perkataannya terdengar sedikit arogan, tapi yang terjadi memang seperti apa yang dikatakan oleh Ling Tian, bahwa tidak ada di antara kedua pemimpin sekte tersebut yang bisa melukainya. Tahukah mengapa teknik pedang kalian masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya? Tanya Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya. Semua orang yang berada di tempat itu mengerutkan kening mereka, mencoba mencari tahu jawaban dari pertanyaan Ling Tian tersebut. Pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan dan pemimpin Sekte Pedang Awan juga terlihat sedang berpikir keras. Suasana yang semula ramai, seketika menjadi hening. Ling Tian memberikan sedikit waktu kepada mereka untuk memikirkan jawaban atas pertanyaannya itu. Sudah hampir setengah jam berlalu, namun belum ada seorang pun yang bisa memberikan jawabannya. Bahkan raut wajah mereka semua terlihat semakin kusam dan berkerut. Ling Tian merasa sangat lucu dan hampir tertawa saat melihat wajah semua orang yang menunjukkan tampang seperti itu. Dengan cepat, ia pun berkata, sudahlah. Aku akan memberikan jawabannya kepada kalian semua. Sebenarnya, jawabannya sangat sederhana. Itu karena teknik pedang kalian belum sempurna. Raut wajah kedua pemimpin sekte tersebut menjadi semakin kusut setelah mendengarkan ucapan Ling Tian yang menilai tentang teknik pedang mereka. Sebab, mereka berdua sangat percaya bahwa teknik pedang yang diturunkan oleh guru mereka sudah sempurna. Merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Ling Tian, pemimpin Sekte Pedang Awan pun berkata, bagaimana kalau kita mencoba bertarung menggunakan energi Qi? Sebab, potensi maksimal dari teknik pedang yang kami gunakan dapat keluar sepenuhnya jika menggunakan energi Qi. Semakin kuat energi Qi yang dialirkan ke pedang, semakin kuat juga teknik pedang tersebut. Itu adalah pemikiran yang sangat salah. Energi Qi yang dialirkan ke dalam pedang hanya akan meningkatkan kekuatan serangan serta kekuatan pertahanan saja. Namun, hal tersebut tidak bisa meningkatkan teknik pedang itu sendiri dan tetap saja masih memiliki banyak celah di dalamnya. Jika kalian bertemu seorang kultivator yang tingkat kultivasinya setara dengan kalian, tapi teknik pedangnya lebih sempurna, maka sudah dapat dipastikan bahwa kalian akan kalah, jawab Ling Tian sembari mengangkat bahunya. Jadi, bisakah kamu mengatakan di mana letak kekurangan teknik pedang kami? Karena aku merasa bahwa itu sudah begitu sempurna, tanya pemimpin Sekte Pedang Awan dengan nada penasaran. Hehe. Kamu salah lagi, kakek tua. Tidak ada satupun teknik bela diri di dunia ini yang sempurna, walau itu adalah teknik bela diri tingkat dewa sekalipun. Apalagi, teknik pedang kalian ini hanyalah teknik bela diri tingkat raja saja, balas Ling Tian cepat seraya tertawa lirih, kemudian melanjutkan, semua teknik bela diri pasti memiliki kekurangan. Hanya saja, tingkat kekuatan setiap teknik tersebut berbeda-beda. Bagi para kultivator yang dapat lebih menyempurnakan teknik bela dirinya, akan membuat teknik bela diri itu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya,
Teknik bela diri kalian saat ini berada di tingkat raja dan jika kalian berhasil melihat kekurangan yang ada di dalamnya dan bisa menutupinya, maka teknik bela diri itu akan naik tingkat menjadi teknik bela diri tingkat kaisar. Begitupun seterusnya. Kemudian, aku akan menjawab di mana letak kekurangan teknik pedang kalian tersebut. Teknik pedang angin memiliki serangan yang sangat cepat dan kuat, tapi pertahanannya lemah. Begitu pula sebaliknya, teknik pedang awan memiliki pertahanan yang sangat kuat, namun serangannya lemah dan sedikit lambat. Itulah sebabnya pertarungan kalian berdua akan selalu seimbang selama tingkat kultivasi kalian tetap sama. Mendengar semua penjelasan Ling Tian, semua orang tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk-anggukkan kepala mereka seperti burung yang sedang mematuk makanannya. Melihat hal tersebut, Ling Tian tersenyum kecil dan berkata, untuk menebus kesalahanku karena telah memasuki danau itu tanpa sengaja, maka aku akan menutupi kekurangan teknik pedang kalian dan meningkatkannya hingga menjadi teknik bela diri tingkat kaisar. Tanpa menunggu reaksi terkejut dari semua orang, Ling Tian segera mengeluarkan pedang pelangi dari cincin ruangnya. Kemudian berbicara lagi, perhatikan baik-baik. Aku akan memperagakannya kepada kalian semua. Teknik ini adalah gabungan dari teknik pedang angin dan teknik pedang awan. Setelah berkata demikian, Ling Tian mulai memperagakan teknik pedang milik kedua sekte tersebut dan menggabungkannya menjadi satu. Ia menutupi setiap celah dari teknik pedang mereka. Gerakannya tidak terlalu cepat agar semua orang juga bisa melihatnya. Meski begitu, setiap serangan pedangnya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat dari teknik pedang angin yang lebih mengutamakan pada titik serangan. Begitu pula dengan pertahanannya yang menjadi sangat kuat dibandingkan teknik pedang awan yang lebih mengutamakan titik pertahanan. Tak ada seorang pun yang berani mengedipkan mata mereka karena takut melewati satu gerakan yang diperagakan oleh Ling Tian. Mata serta pikiran semua orang saat ini berkonsentrasi penuh hanya pada Ling Tian saja. Ling Tian terus memainkan pedang pelangi di tangannya secara teratur dan tampak tertata rapi. Pola gerakan yang ditampilkannya bervariasi. Sesaat dia terlihat sedang meluncurkan serangan, tapi dalam sekejap langsung berubah menjadi bertahan. Bagi para tetua dan juga kedua pemimpin sekte yang memiliki pemahaman mendalam pada teknik pedang, wajah mereka kini tampak seperti orang yang kerasukan. Mulut mereka terbuka lebar seolah-olah rahangnya akan jatuh ke tanah. Sementara mata mereka sendiri melotot seakan hendak melompat keluar dari tempatnya. Jika ada anak kecil yang melihat sikap mereka itu, sudah dapat dipastikan bahwa ia akan langsung menangis dan lari ketakutan. Setelah selesai memperagakan teknik pedang tersebut kepada semua orang, Ling Tian kembali ke tempatnya semula dan memasukkan lagi pedang pelangi ke dalam cincin ruangnya. Bagaimana, kakek tua, apakah kalian sudah mendapatkan pemahaman dari teknik pedang yang baru saja aku peragakan itu? Tanya Ling Tian dengan nada santai. Aku telah memahami sepenuhnya. Teknik pedang itu benar-benar menjadi sangat kuat. Jawab pemimpin sekte pedang awan. Yah, aku juga demikian. Gerakannya terlihat lebih sederhana, tetapi kekuatannya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat dari teknik pedangku yang sebelumnya, ujar pemimpin sekte pedang angin selatan dengan nada bersemangat. Bagi mereka berdua, itu sangat wajar bila mereka dengan cepat mendapatkan pemahaman dari teknik pedang yang diperagakan Ling Tian. Sebab, kedua pemimpin sekte tersebut telah menguasai teknik pedang mereka masing-masing sampai ke tahap kesempurnaan. Baguslah kalau begitu, karena aku tidak perlu repot-repot lagi menuliskannya untuk kalian. Mari kita sebut saja teknik itu teknik pedang angin dan awan. Wajah pemimpin sekte pedang awan menjadi cemberut saat mendengar ucapan Ling Tian. Tapi sebelum dia akan berbicara, pemimpin sekte pedang angin selatan sudah terlebih dahulu berkata, nama yang sungguh bagus. Aku benar-benar sangat menyukainya. Hei, si tua, sebaiknya nama teknik tersebut diganti menjadi teknik pedang awan dan angin. Itu terdengar lebih bagus, seru pemimpin sekte pedang awan dengan nada tidak senang. Huff, nama yang diberikan Ling Tian itu sangat bagus daripada yang baru saja kamu katakan. Pemimpin sekte pedang angin selatan mendengus kesal. Mengapa harus nama, angin yang menjadi pertama kali disebutkan? Seharusnya itu adalah nama, awan, karena akan terdengar lebih bagus dan indah di telinga semua orang. Balas pemimpin sekte pedang awan tak mau mengalah. Melihat keduanya akan mulai bertengkar lagi, dengan cepat Ling Tian berkata, kedua kakek tua. Sebaiknya kalian menggabungkan sekte kalian saja karena itu akan membuatnya lebih kuat lagi daripada menjadi sekte yang terpisah. Seketika keduanya menjadi terdiam setelah mendengar saran Ling Tian. Sebab, apa yang diucapkan oleh Ling Tian sangat benar. Bila sekte mereka bersatu, maka kekuatan mereka pun menjadi berlipat ganda dari yang sebelumnya. Karena tidak ada dari kedua pemimpin sekte itu yang menanggapinya, Ling Tian pun melanjutkannya lagi, aku memiliki ide untuk kalian berdua. Setelah sekte kalian bersatu, bagaimana kalau menamakannya sekte pedang awan dan angin?
Kemudian nama teknik bela dirinya adalah teknik pedang angin dan awan. Aku setuju, seru pemimpin sekte pedang awan dengan bersemangat, sebab nama, awan, akan menjadi sebutan pertama di dalam nama sekte tersebut dan nama, angin akan berada di belakangnya. Lalu melanjutkan, bagaimana denganmu, si tua? Baiklah, aku juga setuju. Balas pemimpin sekte pedang angin selatan yang masih mengeluarkan dengusan kesal. Hahaha, kalau begitu, semuanya telah selesai, ujar Ling Tian tertawa gembira, kemudian menambahkan, omong-omong, aku ingin bertanya. Sebenarnya, tempat kalian berada saat ini bernama benua apa? Chapter 240. Kompensasi dari Ling Tian, Novelton. Hahaha, kalau begitu, semuanya telah selesai, ujar Ling Tian tertawa gembira, kemudian menambahkan, omong-omong, aku ingin bertanya. Sebenarnya, tempat kalian berada saat ini bernama benua apa? Kedua pemimpin sekte tersebut saling berpandangan sejenak ketika mendengar pertanyaan Ling Tian. Kemudian pemimpin sekte pedang awan berbicara, tempat ini sebenarnya masih berada di benua persimpangan langit. Yah, ini adalah bagian selatan dari benua persimpangan langit, tambah pemimpin sekte pedang angin selatan. Ling Tian tersentak kaget dengan penuturan kedua pemimpin sekte itu. Dia mengira bahwa tempatnya saat ini telah berada di luar benua persimpangan langit. Namun, ternyata dugaannya salah. Perjalanannya dari benua persimpangan langit bagian barat ke bagian selatan seharusnya hanya memakan waktu paling lama 3 bulan dengan menggunakan kecepatannya saat ini. Akan tetapi, karena ia terjebak di dalam jurang keputusasaan, ia telah menghabiskan waktu selama setahun lebih untuk sampai di benua persimpangan langit bagian selatan. Itu pun karena bantuan harta pusaka milik guru dari kedua pemimpin sekte tersebut yang membawanya keluar dari sana. Jika tidak, mungkin Ling Tian akan terjebak lebih lama lagi di dalam jurang keputusasaan. Ternyata seperti itu, ya, ucap Ling Tian sembari menghela napas panjang. Meskipun tampak ada sedikit keluhan di wajahnya, tapi Ling Tian juga merasa sangat bersyukur karena berhasil keluar dari jurang keputusasaan dan bahkan itu bisa disebut sebagai keberuntungan, karena ia juga menemukan danau suci yang dapat meningkatkan kualitas tulang serta kultivasinya. Kemudian Ling Tian mulai menceritakan sedikit tentang maksudnya yang hendak kembali ke benua langit tingkat menengah dengan mencari jejak untaian energi yang tersisa dari terowongan spasial. Mendengar hal tersebut, kedua pemimpin sekte itu cukup terkejut karena cerita Ling Tian sedikit mirip dengan cerita guru mereka yang ingin kembali ke benua langit tingkat atas. Hampir 2 tahun yang lalu, aku pernah merasakan jejak energi aneh yang menurutku itu mungkin adalah energi yang tersisa dari terowongan spasial. Salah seorang tetua maju ke depan dan berbicara. Di mana itu? Tanya Ling Tian cepat. Itu terjadi ketika aku sedang bertarung dengan seekor binatang roh di kedalaman hutan, balas tetua tersebut. Di mana hutan itu? Tanya Ling Tian lagi. Dari tempat ini, hutan itu berada sekitar 500.000 kilometer ke arah bagian timur. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan menuju ke sana sekarang. Semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan, ujar Ling Tian sambil membungkuk memberi hormat, lalu melemparkan sebuah cincin ruang ke arah pemimpin sekte pedang angin selatan. Apa ini? Tanya pemimpin sekte pedang angin selatan keheranan. Ling Tian hanya menyunggingkan senyum khasnya tanpa menjawab pertanyaan dari pemimpin sekte pedang angin selatan, kemudian ia pun langsung menghilang dari tempatnya. Sepeninggal Ling Tian, Zinan yang sedari tadi telah diam karena ketakutan, akhirnya merasa lega dan mulai berbicara. Kakek, apa itu? Pemimpin sekte pedang angin selatan segera mengedarkan indera spiritualnya ke dalam cincin ruang pemberian Ling Tian untuk memeriksa isinya. Ini. Pemimpin sekte pedang angin selatan tidak meneruskan kata-katanya karena dirinya sangat terkejut. Tangannya bahkan terlihat sedikit bergetar. Si tua, apa sebenarnya yang ada di dalam cincin ruang tersebut? Melihat kejutan yang tampak jelas terpancar dari wajah pria tua yang berdiri tak jauh darinya itu, pemimpin sekte pedang awan tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lihatlah sendiri, Cao tua, jawab pemimpin sekte pedang angin selatan seraya melemparkan cincin ruang itu kepada pemimpin sekte pedang awan. Ketika pemimpin sekte pedang awan sudah memeriksa cincin ruang pemberian Ling Tian, wajahnya juga berubah sama seperti yang ditunjukkan oleh pemimpin sekte pedang angin selatan. Dirinya bahkan tak bisa berkata-kata dan hanya mulutnya saja yang ternganga lebar. Sebaiknya kamu yang memegangnya, Zitua, ujar pemimpin sekte pedang awan sambil melemparkan kembali cincin ruang tersebut. Saat cincin ruang itu sudah berada di tangan pemimpin sekte pedang angin selatan lagi, para tetua ingin bertanya kepadanya karena merasa sangat penasaran. Namun, Zinan sudah terlebih dahulu berkata, kakek, sebenarnya benda apa yang ada di dalamnya hingga membuatmu sampai terkejut seperti itu?
Pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan langsung mengeluarkan 3 butir pil berbeda, yang salah satunya berwarna bening, satunya lagi berwarna ungu, dan yang terakhir berwarna merah. Dari ketiga butir pil itu, semua warnanya bercampur dengan warna putih susu di dalamnya. Ketika ketiga pil tersebut telah berada di tangan pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan, aroma obat yang sangat kuat seketika menyebar ke sekitarnya. Para anggota dari kedua sekte yang tingkat kultivasinya masih berada di tahap bintang bumi atau di bawahnya, merasakan energi ki di tubuh mereka bergejolak saat menghirup aroma pil itu. Hah, bukankah itu adalah... Salah seorang tetua tidak dapat melanjutkan kalimatnya dan segera menghampiri pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan. Begitu pula dengan salah seorang tetua dari Sekte Pedang Awan. Ia juga segera datang menghampiri pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan. Dua orang tetua tersebut adalah alkemis dari kedua sekte itu. Mereka berdua sudah sangat lama berkecimpung di dunia alkemis. Akan tetapi, baru kali ini mereka melihat ada pil yang sangat murni tanpa kotoran sedikit pun dan itu kini berada tepat di depan mata mereka. Jika aku tidak, ini adalah pil mutiara darah, pil valet dan pil awan bening, ucap pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan, sembari terus memperhatikan kedua butir pil yang ada di tangannya. Ya, itu benar, pemimpin. Meskipun warnanya agak sedikit berbeda, namun aku bisa merasakan bahwa itu adalah sama seperti pil mutiara darah, pil valet dan pil awan bening, jawab tetua dari Sekte Pedang Angin Selatan. Sungguh sangat luar biasa. Hidupku ternyata begitu beruntung karena dapat menyaksikan ketiga pil yang sama-sama memiliki efektivitas 100%. Tetua dari Sekte Pedang Awan pun ikut berbicara. Apa? Semua orang langsung tercengang setelah mendengarkan penilaian dari tetua yang juga merupakan alkemis dari Sekte Pedang Awan tersebut. Walau ketiga pil itu tidak bisa digunakan untuk meningkatkan kultivasi dari kultivator tahap bintang langit, tapi itu sangat berguna bagi mereka yang tingkat kultivasinya berada di tahap bintang emas, bintang berlian dan juga bintang bumi. Dan paling penting lagi, pil yang memiliki efektivitas 100% akan sangat cepat meningkatkan tingkat kultivasi para murid yang mengkonsumsinya. Pemimpin, apakah hanya 3 butir pil ini saja yang memiliki efektivitas 100%? Ataukah masih ada beberapa lagi? Jika masing-masing dari ketiga jenis pil ini memiliki jumlah 10 butir, itu akan sangat baik untuk meningkat kultivasi dari 3 murid paling jenius di sekte kita. Tetua dari Sekte Pedang Angin Selatan berkata dengan wajah bersemangat. Sementara itu, para tetua serta para murid Sekte Pedang Awan hanya bisa tersenyum kecut ketika mendengar perkataan tetua tersebut. Karena cincin ruang yang diberikan oleh Ling Tian ada di tangan pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan, jadi sudah menjadi haknya untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan pil-pil itu. Apakah kalian lupa dengan perkataan Ling Tian tadi? Tidak ada lagi Sekte Pedang Angin Selatan ataupun Sekte Pedang Awan. Sekarang, hanya ada Sekte Pedang Awan dan Angin di tempat ini. Jadi, semua murid jenius di dalam sekte akan mendapatkannya, ucap pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan sambil melirik ke arah para tetua serta para murid dari Sekte Pedang Awan. Sebab, ia tahu apa yang mereka semua rasakan saat ini. Tapi, pemimpin, pil-pil tersebut mungkin tidak cukup jika. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Namun, aku yakin ketiga jenis pil ini akan cukup bila diberikan kepada murid-murid jenius di dalam sekte. Sebelum tetua itu meneruskan kata-katanya, pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan sudah terlebih dahulu menyelanya. Hal ini membuat para murid dari Sekte Pedang Awan akhirnya memiliki harapan untuk mendapatkan pil-pil tersebut setelah mereka mendengar perkataan dari pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan. Pemimpin, bolehkah aku tahu berapa jumlah dari masing-masing ketiga jenis pil itu? Tanya tetua tersebut dengan nada penasaran. Sebab, ia berpikir bahwa jumlah pil yang ada di dalam cincin ruang hanya sedikit saja, mengingat bahwa sangat sulit untuk membuat sebuah pil dengan efektivitas 100%. Mata semua orang kini segera tertuju ke arah pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan, karena mereka juga ingin mendengar jawaban darinya. Masing-masing dari ketiga jenis pil tersebut memiliki jumlah ribuan dan semuanya pun memiliki efektivitas 100%. Tanpa menunggu pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan memberikan jawabannya, pemimpin Sekte Pedang Awan sudah berbicara terlebih dahulu. Apa? Mulut semua orang terbuka lebar lagi secara serempak, seolah-olah rahang mereka akan terjatuh ke tanah setelah mendengar ucapan dari pemimpin Sekte Pedang Awan. Pantas saja pemimpin Sekte Pedang Angin Selatan sebelumnya telah berkata akan memberikan ketiga jenis pil itu kepada para murid jenius di dalam sekte. Itu karena pil tersebut memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga semua murid jenius akan bisa mendapatkan bagian mereka masing-masing. Bersambung.